Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat dan sehat bersama keluarga. Pada pagi hari ini kita bahas tentang materi kita yaitu IPA. IPA pada tema 1 ya, pada tema 1 sub tema 1 pembelajaran 3 yang minggu kemarin sudah saya terangkan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ya, secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau menggunakan bagian tubuh induknya. Jadi beda dengan generatif. Kalau generatif itu perkembangbiakan dengan cara kawin, kalau vegetatif dengan cara tidak kawin. Nah, di dalam perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu ada dua macam jenis. Ya, ada dua macam jenis perkembangbiakan vegetatif, yaitu vegetatif alami, ya, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan vegetatif alami? Perkembangbiakan vegetatif alami adalah alami, namanya alami, jadi dengan sendirinya, ya. Jadi tanpa bantuan manusia. Jadi tanpa bantuan manusia. Jadi perkembangbiakan vegetatif tanpa bantuan manusia disebut dengan perkembangbiakan vegetatif alami, ya. Jenis-jenis perkembangbiakan vegetatif alami jadi masih dibagi lagi. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, vegetatif alami juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah umbi batang. Nah, umbi batang itu bagian kentang yang kita makan merupakan bagian batang dari tumbuhan kentang. Ya, ini gambarnya ini. Ya, kalian tahu tuh kentang, bahkan sudah pernah makan yang namanya kentang, baik itu masak untuk sayur, lauk, untuk kelengkapan soto ataupun direbus begitu saja lalu dimakan. Ya. Bagian batang tersebut berisi cadangan makanan sehingga bentuknya menjadi besar dan berisi. Oleh karena itu bagian kentang tersebut dinamakan umbi batang. Jadi kentang termasuk umbi batang. Perhatikan umbi batang di samping ini, ya. Jadi pada permukaan umbi itu terdapat mata tunas. Jadi ini ada mata tunasnya. Kalau kita amati pada ini, ya, kentang itu pasti ada mata tunas. Jadi kalau kita biarkan kentang itu beberapa waktu, mungkin di daerah di tempat yang lembab atau dingin, maka dia akan tumbuh di mata tunasnya itu. Nah, mata tunas akan jelas dilihat jika sebuah kentang yang sudah tua disimpan berarti di tempat lembab, ini ya, di tempat lembab atau di tempat yang dingin. Ya. Jadi baru akan tumbuh. Ya, tumbuhan kentang baru akan tumbuh jika kita menanam umbi kentang tersebut. Jadi misalkan di polybag atau di pot. Nah, kalau kita tidak punya lahan, ya, maka mata tunas itu akan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang kedua adalah gerage atau stolon. Gerage adalah batang yang merambat di atas tanah. Gerage disebut juga dengan stolon. Gerage tersusun atas ruas-ruas, ya, sehingga ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Ini pada stroberi. Ya. Nah, kalau kamu menanam stroberi maka akan tumbuh tumbuhan baru, karena akar bagian batangnya yang merambat. Ya, ini yang merambat kemudian akan memiliki akar dan tumbuh menjadi
tumbuhan baru, itu pada stroberi. Kemudian yang ketiga adalah C, tunas. Jadi yang C adalah tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, kemudian cemara, sukun, tebu, dan bambu. Jadi tunas ini tumbuh dari bagian bawah tanah dan muncul di samping tumbuhan induk. Jadi kalau kita katakan biasanya anakan. Jadi anakannya tumbuhan induk atau anakannya tumbuhan yang sudah dewasa, sudah besar. Akan tetapi ada juga tunas yang muncul di bagian tumbuhan seperti tunas yang muncul pada dan tumbuh di daun, ya, di daun. Tunas tersebut dinamakan dengan tunas adventif. Kalian tahu tanaman bunga cocor bebek, itu pada daun juga akan tumbuh tunas-tunas baru, ya. Maka hal tersebut dinamakan dengan tunas adventif, ya, tunas adventif. Jadi yang muncul pada daun. Tapi kalau yang pada pisang itu ya tunas biasa, cemara, sukun. Jadi di sekolah kita ada pohon sukun, itu kadang ada tumbuhan, ya, ada tumbuhan yang muncul dari dalam tanah setelah digali itu ternyata berasal dari akar sebuah pohon sukun, ya. Ya, itu. Jadi dengan menggunakan tunasnya dia akan membentuk tumbuhan baru. Kemudian yang berikutnya adalah rimpang atau rizoma. Jadi berkembang biak dengan rizoma. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rimpang, ya, itu biasanya terdapat pada jahe, ya, dan rumput. Jadi jahe ini, kan tahu ya jahe ya. Nah, ini di sekolah kita ada, itu di taman atau di Politek ada pohon jahe, tumbuhan jahe. Nah, ini berkembang biak dengan rimpang atau rizoma, ya, jadi untuk atau tumbuhan-tumbuhan baru, itu menggunakan rizoma. Jadi kemudian juga lengkuas, kunyit, kencur, jadi sebangsa rempah, atau laos. Lengkuas itu laos, ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah umbi lapis dengan, ya, umbi lapis. Bawang berkembang biak dengan umbi lapis. Bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Nah, ini berkembang biak dengan umbi lapis atau berkembang biak dengan umbi. Itu umbi lapis. Makanya bawang merah itu kalau kita buka berlapis-lapis. Bawang bombay juga demikian. Jadi bawang putih walaupun tidak berlapis-lapis tapi termasuk berkembang biak dengan umbi. Terdapat akar di bagian bawah umbi yang berlapis-lapis tersebut. Jika umbi ini ditanam, maka akan tumbuh tunas dan kemudian jadi tumbuhan baru. Umbi yang demikian dinamakan dengan umbi lapis, ya, umbi lapis. Kemudian yang berikutnya adalah umbi akar, ya, umbi akar. Jadi umbi akar adalah umbi akar yang membesar berisi cadangan makanan. Jika umbi ini ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Ya. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Jadi pada dahlia, jadi kemudian pada wortel, kalian juga tahu ya wortel, lobak, kemudian singkong, ya, itu termasuk umbi akar. Kemudian yang kedua, jenis dari perkembangbiakan secara vegetatif adalah vegetatif buatan. Nah, tentunya kalau vegetatif buatan, namanya saja buatan, tentu ini menggunakan bantuan manusia. Perkembangbiakan dengan cara disetek, cangkok, dan mengenten. Nah, sengaja dilakukan oleh manusia. Perkembangbiakan tersebut dinamakan dengan vegetatif buatan. Jadi nih,
Kemudian macamnya ada merunduk. Ya, merunduk, proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah agar tumbuh akar pada batang yang ditimbun tersebut. Jadi pohonnya ditimbun tanah. Nah, di situ ada mata tunasnya, kemudian ditimbun dengan tanah. Nah, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain ya apel, ya kalau kita pergi ke Batu ya, atau Tumpang itu ada apel. Kemudian tebu ini juga bisa dirunduk. Kemudian stroberi juga bisa. Stroberi selain tumbuh sendiri tadi ya, dengan cara apa tadi? Kemudian melati, ya, itu tanaman yang bisa dirunduk. Nah, cara merunduk tumbuhan adalah sebagai berikut. Batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan dirundukkan. Jadi ini, ya dirunduk, namanya merunduk itu menunduk. Ya apa ya, merunduk, delosor atau delosor atau apa ya. Nah, itulah. Jadi yang penting pohon itu didekatkan dengan tanah. Jadi pada ini proses seperti ini. Ya, ini. Nah, kemudian timbun atau benamkan batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Jadi ini. Nah, ini. Nah, kemudian jika sudah ditimbun, ya, kemudian ini akan membentuk tumbuhan baru. Nah, kalau sudah seperti ini, maka untuk memisahkan tanaman ini dengan tanaman induknya, maka ini dipotong. Ya, dipotong. Ini dipotong ini. Sehingga apa? Ini sudah akan muncul tumbuhan baru ya, dengan cara merunduk. Ini mungkin yang bisa dirunduk juga sirih ya. Itu yang pernah saya praktekkan pada sirih. Kalau dalam bahasa Jawa suruh, itu juga bisa. Karena menanam sirih itu ya gampang-gampang susah. Nah, supaya gampang ya dirunduk itu. Ya. Batangnya dibenamkan ke tanah, ditimbun tanah, kemudian nanti kalau sudah berakar hidup, yang dari batang dari induk asalnya dipotong. Ya. Kemudian yang berikutnya dengan cara stek. Stek adalah cara pembangbiakan dengan menanam bagian dari tanaman, misalnya batang, ya, dipotong-potong. Ya. Itu yang bisa disetek itu ketela pohon atau singkong, ya. Kemudian tebu. Nah, ketela pohon cara menanamnya, pohonnya itu batangnya dipotong-potong kemudian ditancapkan ke tanah. Maka ini namanya setek. Kemudian yang berikutnya adalah menyambung. Selain setek, maka ketela pohon juga bisa dikembangbiakan dengan cara disambung. Ya, biasanya yang bawah ya, itu ketela pohon biasa atau singkong biasa yang enak itu, yang tidak pahit. Ya, kemudian atasnya adalah singkong karet, namanya singkong karet. Ya, jadi setelah disambung kemudian tumbuh, maka akan menjadi tumbuhan baru dan akan berbuah. Biasanya kalau disambung itu buahnya akan menjadi besar. Ya, akan menjadi besar. Nah, pada teknik menyambung digunakan dua jenis tanaman yang berbeda, yaitu tadi singkong dengan pohon karet atau singkong karet. Jadi ini caranya seperti ini. Ya, caranya seperti ini. Ini bawahnya. Nah, ini. Kemudian ini batang atas. Batang atas. Lalu batang bawah, batang atasnya dijadikan satu, kemudian ditali. Jadi ini, kemudian ditali. Ini cara menyambung. Nah, beda lagi juga nyambung ketela pohon. Kalau ketela pohon tidak seperti ini. Ini menyambung tanaman jenis lain. Ya, tanaman jenis lain.
Ya, biasanya rata-rata tanaman yang bisa disambung itu adalah tanaman yang memiliki kambium. Jadi kulitnya itu ada lendirnya. Itu biasanya mudah untuk disambung. Ya, jadi nanti kalau sudah tatap muka kita praktekkan atau bisa kamu praktekkan di rumah, ya. Nah, itu nanti dikumpulkan ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa segera tatap muka untuk bisa praktek di sekolah sehingga bisa ya, saya awasi, saya benarkan, saya bimbing supaya bisa menyambung dengan benar. Sehingga jikalau nanti kamu punya lahan kemudian ingin mencoba menyambung baik itu bunga ataupun buah-buahan itu bisa menyambung dengan benar. Kemudian yang berikutnya adalah okulasi atau menempel. Jadi menempel ini menggabungkan mata tunas. Jadi diambil matanya saja. Diambil mata tunasnya pada pohon itu, dari satu tumbuhan yang ada pada tumbuhan lain. Kemudian tumbuhan yang akan ditempel harus tumbuhan yang kuat. Ya. Ya, kemudian mata tadi kita tempelkan pada tumbuhan yang mau kita tempel. Nah, kita ukur. Ya, kita ukur mata tunas itu ukurannya berapa senti. Misalkan 2 cm atau 3 cm ya, atau menurut besaran tumbuhan yang akan ditempel tersebut. Kemudian bagian kulitnya dilubangi sesuai dengan lebar dari mata tunas yang kita ambil dari tumbuhan lain tadi, kemudian ditempel, ya, digabungkan, nah, kemudian ditali, ya, ditali dengan rapat, pakai tali plastik atau rapia, yang penting tidak sampai kena sinar sehingga tertutup, sehingga mudah kambioma menempel pada tumbuhan yang kita tempel. Ya, ini. Nah, ini bisa kamu lakukan pada bunga atau pada buah-buahan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya adalah mencangkok. Ya, mencangkok ini dapat dikembangbiakan dengan cara mencangkok adalah jenis tumbuhan yang batangnya berkayu atau berbiji belah. Ya, ini jambu, ya, itu bisa kita cangkok. Kemudian jeruk, mangga, nah, rambutan apa bisa? Bisa. Jadi rambutan bisa antara lain ya. Kemudian juga bunga mungkin juga bisa. Jadi caranya seperti ini, dikupas. Jadi bagian-bagian yang kita cangkok dikupas pada gambar ini. Nah, ini kita hilangkan. Ya, kambiumnya kita hilangkan di sini. Lendir-lendir itu kita bersihkan sama sekali. Nah, kalau sudah, ya, ini mengelupas, nah ini bersih, ya, ini bersih ya, nah ini sudah bersih. Lalu kita bagian yang kita kelupas tadi, ini diberi dengan ijuk atau sabut kelapa, nah, bukan sabut kepala ya, sabut kelapa, hampir keliru ya. Nah, ini kalau sudah, di dalamnya diberi tanah yang basah, tanah basah ini. Di sini ini diberi tanah basah, dicampur pupuk, ya, kemudian dikepal-kepal supaya tidak rontok, ya. Nah, kalau sudah, maka sabut tadi, sabut kelapa itu kita balik, kita ini, ya, kita tarik ke atas. Untuk apa? Membungkus tanah tadi. Jadi membungkus tanah, kemudian yang di atas juga ditali. Ini ditali. Sebenarnya ini di sini juga ada ditali. Nah, tengahnya ini kita tali juga. Ini untuk apa? Supaya tanah itu tidak rontok. Ya. Nah, ini tentunya harus pada musim penghujan. Kalau tidak, ya harus selalu disiram setiap hari. Supaya apa? Kondisi tanah yang ada di dalam sabut kelapa ini tetap basah. Sehingga tanaman yang kita cangkok tidak mati. Nah, selang beberapa waktu maka akan tumbuh. Bagaimana tumbuhnya kita bisa tahu? Nah, kita bisa tahu kalau cangkokan kita hidup di sini, ya, pada tanah yang kita bungkus sabut kelapa itu akan muncul akar. Kalau akarnya sudah banyak,
berarti tanaman itu sudah bisa ditanam dipisah dengan induk. Maka ini dipotong, ya. Nah, ini dipotong di sini nih. Lalu kita tanam pada lahan yang sudah kita sediakan. Nah, syaratnya harus apa? Ini sudah berakar. Di sini sudah ada akar-akar baru yang muncul. Kalau belum, ya jangan, berarti itu belum, atau bahkan malah tidak berhasil. Ya, kalau tidak berhasil ya akan mati. Kalau sudah tumbuh akar di sini, nah itu baru kita potong, ini kita tanam di lahan yang kita sediakan. Kemudian ada sistem kultur jaringan. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan teknik baru pembangbiakan tumbuhan yang disebut dengan kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan menanam jaringan tumbuhan di tempat dan media yang khusus. Itu biasanya itu seperti hidroponik atau apa itu ya. Nah, ini. Jadi karena tidak punya lahan, maka menyediakan tempat-tempat media-media tertentu ya, untuk membiakkan sebuah tanaman. Oke ya, secara singkat itu bisa kalian pelajari ya. Jadi tetap semangat dan sehat bersama keluarga. Akhirnya kita selalu prokes ya, ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.